Iya. Shalom semuanya ya. Shalom. Ya, terima kasih kepada Ibu Lurah yang sudah menyampaikan, yang sudah memberikan tempatnya, mengizinkan atau mempersilahkan kita dari tim Kopi Hitam Ministry untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini ya. Yang pertama kali harus kita sadari bahwa kita semua ada di sini itu karena Tuhan izinkan ya. Sekali lagi kita garis bawahi bahwa Tuhan izinkan kita ada. Kenapa kok Tuhan izinkan? Jadi kemarin ada kesaksian dari Dirut Kopi Hitam ya, Direktur Utama Kopi Hitam. Dia rencana tanggal 10 mau berangkat ke Surabaya. Schedule udah ditulis semuanya ya. Jadwal penjemput siapa, yang mengantarkan siapa. Secara manusia sudah kita siapkan ya. Dia bilang ajudanku dan asisten semua di Jawa sudah siap. Oh iya kan, oh bagus lah be aku nah. Karena Dirut kita bilang begitu. Ternyata kemarin laporan Tuhan tidak izinkan. Nah, jadi bukan secara manusia, kadang mungkin dari kemarin juga kita mau persiapkan ke sini ya. Aku mau ke tempat Bu Yuliana, mau ngopi bareng. Tapi ada juga kawan kita yang katanya rapat sama Menteri Kehutanan ya, Menteri KLH. Berarti Tuhan tidak izinkan. Jadi intinya kita tidak usah menghakimi mereka lah. Jadi kita bersyukur kita Tuhan izinkan bisa ada di sini. Amen. Sekali lagi bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tapi Tuhan izinkan. Amen. Ya. Itu juga rekan kita ya, anggota Kopi Hitam tuh Mr. Saiful juga kan. Nah itu Tuhan izinkan dia sampai di sini. Karena dia juga tidak tahu, mungkin baru pertama kali ke tempat Bu Lurah sini ya. Nah, oke. Kita teruskan ya bahwa komunitas kita ya, Tuhan inginkan di komunitas kita yaitu komunitas yang menjadi berkat ya. Dalam arti kata lain juga kita bisa menjadi komunitas yang berdampak ya. Komunitas berdampak itu yaitu yang Tuhan inginkan ya, supaya kita itu bisa memberkati ya, bisa menjadi berkat. Komunitas berdampak ya, bisa menjadi berkat. Dan lebih baik lagi juga kita bisa mengarahkan ya, membimbing ya teman-teman kita. Mungkin kadang seandainya yang lama ya tidak beribadah, kita ingatkan lagi dengan komunitas kita supaya apa? Oh kamu ingat loh, hidup kamu itu bukan kamu lagi ya. Galatia 2 ayat 20, hidup kita itu karena Yesus yang ada di hidup kita. Jadi mengingatkan teman-teman kembali bahwa Yesus yang menguasai hidup kita semuanya ya. Bukan kita mengingatkan supaya kamu nanti ke gereja saya, gereja tidak, itu bukan bagian Kopi Hitam ya. Kopi Hitam itu mengabarkan, mengingatkan kembali. Jadi bukan pengembalaan ya. Kalau pengembalaan itu dia nanti ke suatu gereja masing-masing lah ya, di mana mereka bertumbuh itu dipersilahkan. Kita tidak mengarahkan tim-tim untuk kamu gereja ini tidak ya. Yang pasti mengingatkan kembali itu loh Yesus yang dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin semua ya. Oke. Terus komunitas kita, bagaimana supaya komunitas kita itu bisa berdampak ya? Kalau kita ingat tim SAR itu ya, sebelum kita menolong orang lain bahwa kita dulu harus punya kekuatan. Itu prinsip tim SAR ya. Betul Pak Ujang ya. Pak Ujang karena juga salah satu tim SAR rescue, tim rescue Pak ya. Bapak sebelum memadamkan api, Bapak pasti tahu posisi Bapak ini harus posisi aman dulu ya. Bener gitu Pak ya. Jadi kalau nggak begitu Pak konyol nanti. Bapak memadamkan api nggak bisa balik. Jadi sebelum Bapak memadamkan, Bapak harus tahu, oh kekuatanku nanti jalan balikku ke sini, harus tahu Pak ya. Nah, demikian pula kita. Sebelum kita menjadi berkat ya,
mengalir ke bukit-bukit Zion. Ya. Puncaknya lagi kita ingat di Mazmur 133 ayat yang ketiga B, di sanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Ya. Sekali lagi, apabila kita ada kesatuan, ada persatuan di komunitas kita ini, kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan dicurahkan, ataupun Tuhan memerintahkan berkatnya untuk dicurahkan ke komunitas kita Kopi Hitam. Amin. Ya, saudara-saudara kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jadi kita sekarang sudah mensadari dan mempercayai bahwa komunitas kita solid, komunitas kita diberkati. Tandanya apa? Kita semakin hari pasti akan semakin banyak pendukungnya, ya. Bukan mencari massa, bukan. Ini meskipun mau pemilu, tapi yang ngomong di depan tidak mencari massa. Saya bukan orang politik, ya. Tapi pasti Tuhan kirimkan kekuatan, ya. Tuhan kirimkan personil berkat untuk apa? Ya supaya pekerjaan Tuhan semakin lancar. Ya. Bukan harusnya apa? Bukan berarti untuk menyanjung seseorang, bukan, ya. Oke, jelas ya. Pertama, perintahkan kekuatan, Tuhan perintahkan berkat. Yang kedua, di komunitas kita itu, yaitu harus ada saling cinta. Bukan berarti cinta secara ini ya, cinta suami istri, bukan. Tetapi cinta di sini dalam arti sebuah cinta itu harus saling memberi, ya. Suatu cinta yang langgeng itu saling memberi. Makanya kadang suami istri kalau saling mencari menerima, wah nggak bakal lama. Jadi yang benar, soal cinta itu harus kita bisa memberi. Di antara kita itu saling mengasihi. Mengasihi buktinya apa? Kita bisa memberi. Ya. Ayatnya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 45. Ya. Ada yang menjual barangnya, ya, dan memberikannya kepada yang memerlukan. Di situ. Jadi bukan berarti kalau kita artikan secara real, bukan berarti nanti pulang sampai rumah barang-barang kita jual terus kita kasih ke orang, bukan seperti itu. Dalam arti potensi apa yang kita miliki, ya, kita semua menyadari bahwa kita tuh pasti punya potensi. Ayo, siapa yang tidak punya potensi? Angkat tangan. Tidak ada, pasti punya potensi. Ya, punya talenta. Kalau nggak dibilang potensi, talenta. Harus kita ingat, kita sadari, kita renungkan. Tuhan, talentaku itu apa? Apa yang menjadi kelebihan? Pasti setiap manusia di saat dia kekurangan pun pasti Tuhan berikan kelebihannya. Jangan sudah orang itu sengsara tambah sengsara. Tidak. Tuhan pasti beri kelebihan. Ya, seperti Om Nyong. Ya. Meskipun Cici tidak ada, betul. Tapi dia punya potensi bisa gitar. Ya, puji Tuhan. Siapa lagi punya? Bro Saiful punya potensi. Dia mencari lokasi sini, tidak nanya-nanya langsung, padahal Google Map tidak ada. Ya, dengan tuntunan roh ya, full. Itu. Jadi yang kedua, kita di antara kita supaya komunitas kuat, yaitu supaya kita harus saling bisa memberi, ya. Jadi nggak mencari terus, wah aku kesana mendapatkan, tidak, tapi punya pemikiran apa yang bisa kita berikan. Entah itu karya suara kita, karya tenaga kita, ya, ataupun karya bisa bikin masak, apapun yang potensi yang kita punya itu bisa kita saling memberi. Amin semuanya ya, jelas ya, sukacita ya, amin. Terus yang ketiga, nah, komunitas apa supaya kita itu bisa menjadi komunitas yang kuat? Yaitu kesetiaan kita. Ya. Kita harus punya suatu komitmen. Jangan kapal selam, ya. Kadang muncul, kadang tenggelam. Tapi bukan berarti tidak boleh ya, karena kalaupun ada sesuatu hal, ya kita boleh izin. Wah, berarti kalau saya ada keperluan, ada yang diurus ya. Seperti teman kita Bro Kepo tadi katanya urusannya Menteri Lingkungan Hidup, ya puji Tuhan lah. Mungkin dia pejabat teras atau menjadi pejabat apa ya, tidak tahu. Kita mungkin potensi dia ada ya. Mungkin dia menyediakan kopinya untuk pengawal-pengawalnya, kan bisa juga ya. Di Amsal 19 ayat 22 yang diinginkan yaitu adalah kesetiaan, ya.
kesetiaan kita. Amsal 19 ayat 22, atau mungkin kok diam semua ada, tolong dibacakan ya supaya jelas ya, bukan firman mengada-ngada, tapi ini firman Tuhan, kesetiaan yang diperlukan. Amsal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat yang ke-22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amin ya. Yang diinginkan adalah kesetiaan ya. Nah, kalau kita menjadi pembohong, bukan berarti yang orang yang nggak ada di sini, tidak ya. Langsung ingat siapa pembohong, orang yang nggak ada. Ini langsung masuk online ini ya. Jangan nuduh pembohongnya nggak datang. Tapi firman Tuhan ya, lebih baik menjadi orang miskin daripada menjadi pembohong. Jadi kita ya puji Tuhan, kedepannya kita tidak menjadi pembohong lagi ya. Kalau jadi pembohong pas dia kena beneran, jadi nggak dipercaya. Biasa bohong sakit, ternyata dia sakit beneran. Jadi nggak ada ditengok kemarin. Ya, itu hanya sekedar joke ya. Tapi ya kita, yang pertama tadi intinya yang diinginkan ada kesetiaan, yaitu komitmen kita ya. Jadi dan Korap kemarin ya, direktur operasional kita, dia juga sudah menyampaikan bahwa kita tidak ada paksaan untuk menjadi anggota, tidak ada paksaan untuk bisa hadir, dan tidak ada paksaan lagi hak dan kewajibannya tidak ada Pak ya. Semua itu karena tuntunan Roh Kudus. Kita sehati, sepikir, sepakat ya, bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi komitmen juga diperlukan. Yang pertama yaitu untuk supaya komunitas kuat, yaitu pertama tadi kita ingat harus bersatu ya. Yang kedua harus kita mempunyai cinta kasih di antara kita, saling memberi. Yang ketiga yaitu harus punya komitmen. Nah, kok sudah kuat bagaimana? Ingat di Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, Yesus Kristus kita muliakan, yaitu ketika kita berbuah banyak maka kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita mengaku bahwa komunitas kita ini kumpulan orang-orang percaya ya, orang-orang yang menyembah Yesus, ataupun dalam arti kata lain kita adalah murid-murid Yesus, berarti kita harus berbuah ya, harus berdampak. Amin. Saya rasa cukup sekian firman, dan kita meyakini kita komunitas bisa berdampak, dan hari demi hari bersyukur bahwa jadwal kita di Desember juga full ya Pak Dirut ya, full ya. Juga minggu depan ada sesuatu yang kita laksanakan, tapi itu nanti keputusan pribadi masing-masing. Tidak boleh, karena apa? Kalau kita bergerak keluar ya, kalau ada hembusan angin, itu resiko di masing-masing. Jadi kadang kenapa tambah lagi ya firman bisa 10 menit lagi ya, karena amplopnya 2 kali, jadi tambah 10 sekali amplop 10 menit, tambah amplop lagi dari Babe tadi sudah megang amplop tadi tangan kanannya, tambah 10 menit terpaksa ya. Ya. Bagaimana komunitas kita kalau berdampak? Ingat Kejadian 26 ayat 12. Ishak pun menabur dan pada tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat ya. Kejadian 26 ayat 13. Semakin hari Ishak pun ya semakin bertambah, semakin kaya ya. Finalnya lagi di Kejadian 26 ayat 14 bahwa Ishak pun dicemburui oleh orang-orang Filistin. Dalam arti kata real sehari-hari, kalau komunitas kita semakin berdampak, semakin besar, pasti ada orang yang cemburu. Dalam arti kata yang lain, pasti ada yang iri. Itu sudah ada dari mulai kitab Kejadian. Jadi kalau kita nanti ada semakin besar, semakin dicemburui, semakin diiri, ya enggak usah ribut. Sudah tertulis di firman Tuhan. Amin. Amin. Dan kita jadi harus kuat komunitasnya. Kalau daripada kamu menanggapi omongan orang yang ngiri, lebih baik cendol dawet ya. Ngapain kita pikir ruwet-ruwet kalau bikin masalah? Kita tinggal ngopi saja, itulah semboyan kita ya. Enak, jelas, amin, sukacita semuanya ya. Sukacita, kita hati gembira, kelompok yang senang hati kita ya. Karena jelas Amsal 17 ayat 22, hati gembira adalah obat. Nah, Oke, terima kasih. Firman cukup sekian. Kita nyanyi satu lagu saja. Hati yang gembira.